Ibu saya Dia Uluput. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri Perhubungan beserta jajaran yang saya hormati, Menteri PU beserta jajaran yang saya hormati, dari Kepolisian yang saya hormati, Basarnas dan BMKG yang saya hormati. Saya Sadia Uluputi, fraksi PKS Dapil Maluku. Yang pertama-tama dalam evaluasi mudik lebaran 2026, tentu sebagaimana teman-teman kami memberikan apresiasi yang besar kepada jajaran pemerintah, ya. Makanya itu kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir atas seluruh pengorbanan, dedikasi dan kerja keras semua pihak, sehingga dari data dan paparan yang disampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas dilaporkan turun 6,31%. Ini berarti bahwa tujuan dan kewajiban mengantarkan pemudik selamat sampai tujuan tercapai. Saya mengkomparasinya dengan survei indikator terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik lebaran 2026. Dalam survei disebutkan juga Pak Menteri bahwa ketika angka kecelakaan lalu lintas turun, tetapi angka kepuasan pemudik ketika angka kecelakaan ini dilaporkan turun, tapi angka kepuasan ini justru juga turun, Pak. Artinya sekitar 90,9% puas, tapi juga 5% justru penyelenggaraan mudik turun gitu. Artinya apa? Masyarakat atau pemudik masih mengharapkan tingkat kelayakan, kemudian menyeberang dengan tidak antri mungkin berpuluh-puluh jam, ataupun juga standar kepuasan yang mereka tagih terhadap pemerintah itu juga tinggi gitu. Dan ini juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya misalkan ya Pak, mengambil beberapa kasus untuk penyeberangan moda transportasi laut di Maluku, Pak Menteri. Ada kapal feri yang sudah beroperasi sekitar 3 tahun tapi tidak punya dermaga, yaitu rute Tayando Tam Kekur. Ini antar pulau, Pak. Tidak ada dermaga, penumpangnya turun di tengah laut. Jadi bukan di tepi laut, Pak. Ketika kondisi ombak, maka ya otomatis nyawa taruhan gitu ya. Karena tingkat keselamatan juga tinggi, yang ini juga yang diperhatikan selain kenyamanan gitu. Nah, ketika saya konfirmasi Pak Menteri, ternyata lahan mereka sudah oke, DED mereka juga oke, tapi juga belum dibangun, Pak. Maka ini mungkin juga salah satu atensi terkait dengan ini. Saya juga menyampaikan agar hal-hal seperti ini juga bisa menjadi catatan. Yang kedua, saya memberikan catatan serius untuk harga tiket pesawat. Pak Ketua, tanggal 6 kemarin saat dari Ambon ke Jakarta, saya beli tiket sudah 4,7 juta, Pak. Ekonomi. Ya. Berapa, Bu? Dari Ambon ke Jakarta, Pak. Berapa, Bu? 4,7 juta.
pesawat Garuda, Pak. Iya. Dan besok juga sama harganya, Pak. Ketika saya beli tiket untuk pulang juga 4,7, yang biasanya 3,2 juta gitu. Saya ingin minta semacam penjelasan gitu. Apakah karena naiknya harga aftur, harga BBM sehingga mempengaruhi harga tiket yang sedemikian tinggi? Berapa sih standar batas harga tiket yang tiba-tiba kok bisa cepat begitu, Pak, tanpa ada sosialisasi atau pengumuman, atau kami juga tidak pernah dengar tuh bahwa harga BBM naik, atau harga aftur diumumkan naik gitu. Tapi tiba-tiba harga pesawat jadi naik dan saya tidak tahu ya di tempat lain. Tapi kemarin waktu ke Aceh juga ternyata juga naik pada saat Komisi 5 berkunjung ke Aceh gitu. Nah ini tentu berpotensi membebani masyarakat dan bisa menurunkan aksesibilitas di transportasi moda udara begitu. Dan kita semua berharap ada sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua beberapa waktu kemarin, menyelesaikan persoalan tiket memang tidak mudah, Pak. Tetapi memberikan penjelasan yang rasional, kemudian juga apa strategi pemerintah agar masyarakat bisa menggunakan moda transportasi udara ini dengan ya terjangkau begitu. Kalau harga tiketnya naik itu berarti bahwa akan ada kekhawatirannya terjadi penurunan pengguna jasa transportasi udara. Yang berikutnya soal tiket gratis, Pak. Kemarin pada saat pembahasan kami mengucapkan terima kasih ya, ada tiket gratis yang dialokasikan ya dari APBN. Tetapi kami juga memberi atensi dan memberikan ya masukkanlah Pak Menteri agar baik dari Kementerian Perhubungan, BUMN yang memberikan alokasi tiket gratis agar juga memberikan alokasi ke tiket-tiket kapal dan juga rute untuk Indonesia Timur, Pak Menteri. Nah, ini poinnya karena waktu di Surabaya kemarin justru saya menyampaikan bahwa rute terlama dari Jakarta ke Indonesia Timur ke Maluku 5 hari, ke Papua bisa 8 hari, Pak. Nah, soal kenyamanan di kapal, kemudian juga makanannya, tenaga penyedia keamanannya, dan juga tadi Pak, harapan agar ada tiket gratis, ini juga bisa menjadi perhatian dari kementerian. Yang terakhir ke Kementerian PU, Pak Menteri lagi keluar, Bu Amen. Yep. Ini saya melihat ada ketimpangan signifikan ya Bu antara kualitas layanan jalan tol dan non tol. Nah ini dalam evaluasi dan juga survei ini pengguna kemudian memberikan evaluasi terkait dengan jalan tol ini cukup tinggi ya 91%, tapi jalan non tol ini 73% gitu. Beberapa evaluasi yang disampaikan yaitu kondisi fisik jalan-jalan yang rusak, kemudian juga penerangan jalan, infrastruktur jalan, ini juga bisa menjadi catatan. Nah, sebenarnya kasus ataupun konteks jalan tol dan non tol ini harusnya bisa ada semacam perhatian yang sama ketika misalkan kita ingin meningkatkan standar kualitas pelayanan jalan tol gitu. Pengguna jalan non tol juga cukup tinggi. Nah, ini apa langkah-langkah ataupun strategi dari kementerian agar perbaikan atau kualitas pelayanan di jalan non tol. Yang kedua, soal status jalan nasional, status jalan kabupaten dan juga status jalan provinsi.
ketika misalkan kami menyampaikan pada saat pengawasan ada temuan kerusakan terjadi di jalan nasional kepada balai, balai sampaikan, baik Bu, siap, kami siap mengerjakan. Tapi ketika itu status jalan kabupaten atau jalan provinsi, selalu juga mereka menyampaikan, mohon maaf ini bukan status jalan nasional gitu. Nah, di mana sebenarnya why not gitu? Mengapa gitu? Ada apa namanya? Ada saling lempar tanggung jawab begitu. Ini jalan nasional, ini jalan provinsi, jalan kabupaten, padahal DAK juga sudah tidak ada. Kemudian juga bukankah ini infrastruktur yang ada di Indonesia gitu. Jadi mungkin status jalan ini juga bisa menjadi evaluasi bagi Komisi 5. Bagaimana sih harus mengklasifikasikan status jalan nasional, status jalan daerah gitu. Sementara penggunanya itu semuanya membayar pajak. Demikian Pak Ketua, beberapa catatan. Terakhir saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Syawal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.